Ya, selamat pagi para peserta belajar fisika gasing ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang kinematika. Jadi kita sistemnya adalah kita membahas soal. Jadi dari soal-soal yang gampang mungkin sampai yang soal-soal yang agak susah gitu ya. Nah, kita coba selesaikan satu persatu. Tekniknya bagaimana, jadi belajar cara ngerjainnya, soal-soal itu seperti apa gitu. Nah, kemudian juga di situ kita belajar sambil belajar soal, kemudian juga kita belajar teorinya juga. Nah, coba sekarang kita lihat langsung aja, kita ke soal pertama ya, coba lihat. Nah, ini ada dua sepeda, A dan B, mula-mula berjarak 1.200 meter. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua sepeda, sepeda A, sepeda B. Ini A, B. Kemudian mula-mula berjarak 1.200 meter. Jadi awalnya ini jaraknya dia, ini 1.200 meter gitu. Nah kemudian sepeda A masing-masing bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Jadi si A ini 10 meter per second, si B-nya 5 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua sepeda itu bertemu. Jadi misalkan dia ketemu di titik P nih, gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kapan dia sampai titik P? Jadi T-nya ditanya. Kemudian setelah itu ditanya juga adalah kapan dan di mana. Di mana artinya posisi P-nya ini berapa dari jarak dari posisi A gitu. Nah, jadi kalau kita ambil acuan ini di titik A, berarti jarak AP-nya ini berapa gitu. Artinya kalau dari titik acuan ini berapa meter gitu. Itu. Nah, itu soalnya. Sekarang nyelesain gimana? Nyelesainnya ini bisa macam-macam cara. Ada banyak cara. Nah, coba kita bahas pakai beberapa cara ya. Tapi kita belajar dulu dengan angka yang lebih kecil. Nah, coba kita lihat angkanya, mungkin soalnya mirip, tapi angkanya saya sederhanakan dengan angka yang lebih mudah. Coba lihat gini. Jadi di sini ada dua benda, AB, dia bergerak dengan 3 meter per detik. Gitu. 3 meter per second ya. Nah, kemudian benda lain bergerak dengan 4 meter per second. Jaraknya keduanya misalnya 28 meter. Pertanyaannya adalah kapan kedua benda ini akan bertemu dan di mana gitu. Kan ini sama soalnya. Cuman kalau tadi angkanya lebih banyak lebih besar angkanya, ini angkanya lebih kecil gitu. Gampang dicerna gitu ya. Nah, coba kita lihat. 3 meter per second apa sih artinya? Itu dulu mesti tahu. Jadi kalau kita belajar fisika, kita harus tahu definisi dari besaran-besaran yang kita mau pakai gitu. Di sini, kalau kita bicara 3 meter per second, itu mesti tahu dulu artinya apa. Artinya, jadi 3 meter per second itu punya arti bahwa 1 second, 1 detik, bendanya bergerak 3 meter. Nah, gitu. Itu dulu mesti tahu. Jadi di sini dia bergerak 3 meter nih. Nah, 4 meter per second apa artinya? Nah, 4 meter per second artinya 1 second atau 1 detik dia bergerak 4 meter. Nah, sekarang kebayangkan bahwa si A maju, si B maju. Jadi jaraknya tambah dekat. Kalau si A majunya 3 meter, si B-nya maju 4 meter, berarti dia tambah dekat keduanya 1 detiknya itu tambah dekat 7 meter. Karena 3 tambah 7 ya. 3 tambah 4, 7 meter. Jadi bertambah dekat dia 7 meter. Setiap detik 7 meter. Setiap detik 7 meter. Nah, dia itu jaraknya 28 meter awalnya. Kebayangkan, jadi kalau kita lihat 28 meter, 7 meter, 7 meter, 7 meter, 7 meter. 28. Berarti waktunya adalah 4 detik gitu. Jadi mereka akan ketemu dalam waktu 4 detik gitu ya. Oke. Nah, sekarang udah tahu waktunya.
Sekarang posisinya di mana? Nah, coba kita lihat posisinya. Si A bergerak 3 meter per second. Artinya 1 second, 1 detik, dia bergerak 3 meter. Kalau 4 detik, berarti 1 detiknya kan 3 meter. 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Berarti 3 kali 4, 12. Berarti 12 meter dari A. Jadi dia ketemu di titik P sini 12 meter dari A. Begitu cara ngerjainnya. Jadi mereka ketemu pada posisi X sama dengan 12 meter dari posisi A semula gitu. Nah kan gampang, betul nggak? Nah ini cara yang pertama gitu. Sekarang coba kita terapkan cara yang pertama ini kepada soal yang sesungguhnya. Coba kita lihat soalnya. Kita bayangkan, ini 10 meter per second, 5 meter per second, 1.200. Coba dihitung, berapa T-nya? Bisa dong logikanya, coba hitung berapa hasilnya. Jadi berapa? 1.000. Jadi kalau kita lihat caranya, si A bergerak 1 secondnya adalah 1 detiknya 10 meter. Gitu. Si B 1 detiknya 5 meter. Nah, mereka itu tambah dekat. 1 detiknya 15 meter. Tambah dekatnya. Berarti waktunya adalah 1.200 dibagi 15. Nah, berapa? Cara ngitungnya ya, kalian peserta udah jago-jago lah. Dibagi 3 aja gitu ya. Bagi 3, 5. Bagi 3 itu 400 dibagi 5 gitu. Berarti sama aja jadi 80 detik gitu. Nah, ini. Jadi waktunya 80 detik. Nah, sekarang posisinya di mana? Posisinya si A kan kecepatannya 10 meter per second. Artinya 1 second dia 10 meter. Sekarang kalau misalnya 80 second, nah, X-nya berarti berapa? Nah, jadi 10 dikali 80, 800 meter. Berarti dia akan ketemu di titik P yang jaraknya 800 meter. Nah, dari posisi A semula, dari acuan. Atau kalau dari sini 1.200 kurang 800, 400. Nah, begitu. Ya. Jadi gampang. Sekarang itu cara yang pertama nih. Nah, sekarang cara yang kedua. Nah, coba sekarang cara yang kedua. Cara kedua. Tadi kan cara pertama pakai logika tuh. Nah, cara kedua coba kita lihat. Kita lihat sedikit berbeda cara kedua. Nah, caranya gini. Kita ambil acuan di sini nih ya. Acuan. Nah, kemudian kita lihat posisi A. Posisi A di sini sama dengan posisi awalnya. Nah, ini posisi awal itu biasa disebut X0 gitu ya. Kemudian ditambah pertambahan jarak akibat kecepatan dia. Kecepatannya 3 meter per second. Artinya 1 second 3 meter. 2 second 2 kali 3. Nah, kemudian 3 kalau 3 second 3 kali 3, 4 second 4 kali 3 gitu. Kemudian setelah itu kalau T second, T kali 3. Jadi posisi A sekarang adalah posisi awal kali kecepatannya 3 kali waktunya gitu. Nah, begitu. Jadi itu adalah posisi dari A gitu. Sekarang berapa posisi A? Posisi A adalah posisi awalnya di sini, acuan nih, 0. Kecepatannya berapa? Kecepatan 3 kan? 3 kali T begitu. Jadi itu adalah posisi A dari titik acuan. Nah, sekarang posisi B dari titik acuan gimana? Nah, kita mau dari titik acuan di sini nih gitu. Si B bergerak ke sini. Nah, berarti posisi awalnya itu adalah X0-nya. Nah, X0-nya itu berapa? Posisi awal 28. 28. Tapi dia makin berkurang nih. Kenapa? Kan si B-nya makin dekat ke sana. Jadi jaraknya makin kecil dari posisi awal. Sehingga dikurangin kecepatannya dia. Jadi dalam 1 second, dalam 1 detik, dia
berkurang jaraknya tadi 28 menjadi dikurang 4. Nah, berarti 24. 24 kurang lagi 4 lagi 20 dan seterusnya. Makanya ini V dikali T begitu. Nah, V-nya di sini adalah 4 yang tadi ada T gitu. Nah, jadi itu posisi si B dihitung dari acuan. Si A posisi dari acuan ini, si B ini. Nah, sekarang dia di titik P, posisi A sama dengan posisi B dong. Kan dia ketemu di sini sama-sama. Berarti dalam hal ini posisi A harus sama dengan posisi B begitu. Nah, jadi di sini 3T sama dengan 28 dikurang 4T. Nah, cara menyelesaikannya, ya biasa saya tulis ini kedua ruas saya tambah 4T gitu. Kalau tambah 4T, 3T tambah 4T adalah 7T. 7T, 28 min 4T tambah 4T 0. Jadi 7T sama dengan 28 gitu. Jangan bilang min pindah ke kiri jadi plus. Kenapa? Ya pokoknya dari sononya gitu. Jangan gitu. Sebaiknya kita tahu langkah-langkahnya kenapa begitu gitu ya. Jadi 7T sama dengan 28 berarti T sama dengan 28 dibagi 7. Sama dengan 4 second. Sama kan? Sama yang tadi. Cara pertama ini cara kedua ini gitu. Nah, itu T-nya. X-nya ya tadi pakai cara pertama aja sama gitu. X itu adalah tadi di sini mau pakai XA juga boleh. XA boleh, XB boleh. Hasilnya mesti sama. XA adalah 3 kali T. Nah, 3 kali 4. 12. Nah, di sini 12 meter. Nah, sama. Nah, kan? Nah, kemudian XB-nya kalau mau pakai XB 28 dikurang 4T sama dengan 28 dikurang 4 kali T-nya adalah 4 gitu. 28 dikurang 16 berapa? 12 meter. Tuh, sama. Mau XA, XB hasilnya sama. Itu ada posisi A, posisi B begitu ya. Nah, itu caranya. Sekarang tugas kalian nih untuk membuat ini dengan cara yang kedua tadi gitu ya. Tapi nanti kerjainnya di rumah aja. Nah, nanti video ini kan bisa diupload. Nanti akan diupload dan jadi bisa ngeliat gitu. Nanti bisa ngeliat di YouTube, lihat lagi terus kerjain soalnya gitu ya. Oke. Soal 1 udah nih. Nah, sekarang kita lihat soal kedua. Soal kedua di sini begini. Sama nih kayak soal 1 nih. Kayak soal 1. Tapi si A di sini dia bergerak ke kanan, si B juga bergerak ke kanan. Jadi gini, ada 2 benda, jaraknya 1.200 meter. Nah, si A-nya bergerak dengan 10 meter per second, si B-nya bergerak dengan 5 meter per second. Sana. Kalau tadi kan soalnya yang pertama dia berlawanan, berhadapan. Ini searah. Nah, sekarang tapi di sini si A berangkat 20 detik lebih dulu. Nah, si A-nya berangkat 20 detik lebih dulu nih. Si A 20 detik lebih dulu. Lebih dulu. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda ini akan bertemu, atau dengan kata lain kapan si A bisa nyusul si B gitu. Ini si A, si B. Oke, sekarang kita lihat. Kita pakai 2 cara ya. Cara pertama adalah pakai cara logika. Nah, nanti yang cara kedua ya kita pakai agak sedikit formal gitu. Nah, coba kita lihat pakai cara logika dulu nih gitu. Gimana? Lihat. Si A berangkat 20 detik lebih dulu. Nah, kita logikanya gini. Si A kan kecepatannya 10 meter per second. 20 detik lebih dulu. Berarti posisi si A saat si B berangkat adalah, nah kita lihat.
si A itu kan kecepatannya atau VA itu 10 meter per second. Berarti dalam 20 second si A udah menempuh jarak itu si A itu 20 dikali 10, 200 meter. Ini si A udah menempuh jarak 200 meter, baru si B berangkat gitu. Oke, sekarang berarti posisinya udah berubah nih. Si A sekarang kan tadi 1.200 nih. Ya. Ini si A sekarang udah jalan 200 meter. Karena udah 20 detik nih. Nah, 20 detik. Nah, sekarang posisinya di sini si A. Si A jalan ke sana. Kemudian si B jalan ke sana. Si A dengan 10 meter per second. Si B dengan 5 meter per second. Nah, barengan nih sekarang. Jadi pada posisi ini si A sama si B barengan. Nah, kalau barengan lebih gampang ngerjainnya. Udah barengan. Tapi jarak mereka sekarang enggak 200 meter lagi. Jadi tinggal 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Kan awalnya 1200, udah jalan 200. Jadi jarak mereka sekarang 1000 meter. Nah, gitu ya. Nah, kalau 1000 meter, sekarang soal jadi gampang. Gampangnya gimana? Begini. Coba kita lihat. Si A bergerak 10 meter tiap detik. Kan 10 meter per second itu artinya 1 detik dia jalan 10 meter. Gitu. Si B 5 meter per second. Artinya 1 detiknya dia jalan 5 meter. Nah, sekarang lihat. Si A jalan 10 meter, si B jalan 5 meter. Kalau kita lihat di sini, wah si A ini lebih cepat, Pak. Iya, betul. Si A lebih cepat. Nah, berarti dia akan ngejar si B dong. Betul. Karena si A 1 detiknya 10 meter. Si B 1 detiknya 5 meter. Berarti dalam 1 detik, si A itu mengejar si B berapa? 5 meter. Karena kan si A-nya nempuh 10 meter, si B 5 meter. Berarti si A mengejar si B setiap detiknya, 1 detiknya dia mengejar 5 meter. Nah, gitu. Jadi 1 detiknya 5 meter nih. Nah, dia jaraknya berapa? Yang mesti dikejar. Si A ini mesti ngejar si B berapa? 1000 meter. Berarti waktunya berapa? Nah, kan 1 detiknya 5 meter. Berarti kalau 1000 meter, 1000 dibagi 5 gitu. Berarti ini kita bagi 5, 1, bagi 5, 2. Berarti 200 second. Nah, jadi dia akan ketemu dalam waktu 200 second gitu. Ya, gampang ya. Nah, sekarang gimana dia mau ketemu? Ya, sekarang gampang. Kayaknya kan 200 second. 200 second dari mana? Dari sini dong. Nah, berarti dihitungnya dari sini nih. 200 second. 200 second, 1 secondnya berapa? 10 meter. Berarti 200 second berapa? 200 kali 10 berapa? 2000 meter. 2000 meter di mana? Ini aja 1000. Oh, di sini dia ketemu nih 2000 meter di titik P gitu. Jadi dia akan ketemu ketemunya 2000 meter dari sini. Nah, atau kalau dari awal nih ya, dihitungnya dari awal nih, hitungnya dari awal 2000 ditambah 200. 2000 jadi 2000 tambah 200 berarti 2200 meter dari awal gitu. Nah, jadi caranya begitu. Nah, terus Pak itu pakai logika. Betul, lebih enak pakai logika. Tapi sekarang agak formal dikit, Pak. Nah, boleh agak formal dikit. Kita lihat gini caranya. Coba kita lihat ya dengan cara yang sedikit formal. Posisi A, kita lihat sini. Anggap sini titik awal. Titik awal ya. Atau saya gambar lagi lah di kertas yang lain biar lebih bersih ya. Coba kita lihat. Jadi di sini ada si A bergerak ke sana dengan 10 meter per second. Si B bergerak ke sana dengan 5 meter per second.
Si A berangkat 20 detik lebih dulu. Nah, berarti gini. Kita anggap waktunya si B adalah T. Waktunya si B. Si B bergerak udah T detik gitu. Si A berarti kalau si B udah bergerak 1 detik, si A udah bergerak 21 detik. Karena si A berangkat 20 detik lebih dulu. Gitu. Jadi kalau si B-nya berangkat 2 detik, si A udah jalan 22 detik. Gitu. Berarti kalau si B-nya udah berangkat T detik, si A-nya jadinya T plus 20 gitu. Itu waktunya si A gitu. Si A udah bergerak tuh T plus 20 detik gitu. Nah, sekarang lihat posisi A gitu. Sini. Posisi A berapa? Kita lihat posisi A. Posisi A adalah posisi awal. Posisi awal ditambah perubahan posisi. Perubahan posisi akibat dia bergerak. Kalau nggak bergerak ya dia di tempat aja. X awal XA sama dengan X0-nya gitu. Tapi karena dia bergerak, posisinya berubah. Berubahnya berapa? Setiap detiknya berubah 10 meter gitu. Setiap detik berubah 10 meter. Berarti kalau T detik dia berubahnya T kali 10 gitu. Makanya ditulisnya VA kali T. Sebenarnya sih harusnya langsung aja kita bisa tulis begitu 10T karena setiap detiknya berubahnya 10 meter gitu. Nah, jadi X0-nya kan awal, acuan di sini. Berarti sama dengan 10T begitu. Itu posisi A nih. Nah, posisi B gimana? Posisi B adalah posisi awalnya ditambah. Jadi posisi awal di sini nih, posisi awal si B nih. Berapa nih? 1.200 meter nih. Nah, 1.200 gitu. Terus ditambah sama perubahan jarak si B. B kan bergerak sana. Jadi bergerak, dia bertambah. Setiap detiknya tambah 5 meter. Setiap detik tambah 5 meter. Berarti ditambah 5 kali T. Begitu. Atau sering orang tulis VB kali T. Begitu. Ya. Nah, sudah gitu, jadinya gimana selanjutnya? Ya, ini XB nih, bukan XA. Nah, mereka akan ketemu. Si A akan nyusul si B. Berarti posisinya samaan nih di sini. Misal di titik P sini. Nah, samaan gitu. Nah, ini kan posisi B nih. Ini posisi A gitu ya. Jadi si A sama dengan si B nih posisinya gitu. Nah, si A 10T, si B-nya 1.200 ditambah 5T. Nah, begitu. Terus caranya gimana? Kita kurangin kedua ruas dengan 5T gitu. 10T dikurang 5T. 5T gitu. 1.200 tetap 5T dikurang 5T habis. Jadi T sama dengan 1.200 dibagi 5 gitu. Ya. Nah, jadi berapa? Kita hitung. Nah, sekarang 1.200 dibagi 5. Berarti sama dengan 240 second gitu. Ya. Oke, sekarang waktunya 2.240 second si B gitu. Nah, sekarang si A berapa? Coba sekarang kita lihat nya 1.200. Nah, sekarang TB-nya adalah 240 second TB-nya gitu. Berarti jarak dari si A ke P berapa? Dari B ke P dulu kita lihat. XB berapa? XB 1.200 ditambah 5 kali 240. Berapa? 5 kali 240 adalah 1.200. Berarti 2.400 meter gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang udah. Coba kita lihat dulu, kita istirahat dulu 3 menit. Ya.
enggak, TA-nya yang salah. Oke, saya ulang ya. Oke, sekarang mungkin dari kalian bilang, loh Pak, kayaknya tadi hasilnya kok beda. Tadi 2.200, ini 2.400, berarti ada yang salah. Nah, ini keseringan. Saya juga setiap orang harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Kenapa? Kita kurang hati-hati di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak konsisten, kita harus cek lagi. Tapi kita jangan panik gitu. Misalnya gini ya, kita lihat di sini. Si A VA kali T. Kenapa T? Mesti mikir. Oh, si A kan tadi T-nya harusnya T plus 20. Kenapa jadi T? Nah, ini harusnya TA. Nah, begitu. Jadi di sini T plus 20. Itu permasalahannya. Jadi plus 200 gitu ya. Nah, berarti si XA ini ada plus 200 di sini. Nah, kalau di sini ada plus 200 begitu. Jadi di sini adalah 1000. Nah, kalau 1000 berarti 200. Nah, kalau 2 berarti 5 kali 200. 1.200 kali 1000 berarti 2.200. Sama seperti cara yang pertama tadi. Nah, itu sebabnya kadangkala ya, saya kalau ngerjain soal fisika tuh kadangkala lebih senang tuh pakai logika gitu. Karena pakai logika kita lebih apa istilahnya kemungkinan kesalahan kecil. Tapi kalau pakai formal kita tuh harus hati-hati gitu. Itu aja. Dua-duanya boleh. Jadi kalau kita ngerjain dua-duanya nggak ada masalah. Oke ya. Nanti bisa dilihat lagi, di review lagi ya. Sekarang soal berikut. Nah, kita waduh udah setengah jam. Oke. Kita lihat sekarang. Tadi soal gerak lurus beraturan. Nah, berikutnya ini kita lihat gerak lurus berubah beraturan. Nah, seru nih yang ini, ya. Jadi gini. Kalau misalnya ada satu benda, di sini kita baca dulu ya soalnya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil setelah dipercepat selama 5 detik. Nah, sekarang kita lihat gini. Kalau ada benda, saya ubah ya soalnya ya. Jadi di sini ada mobil, katakan bergerak dengan misalnya 10 meter per second. Kemudian dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan setelah 5 second. Nah, kemudian hitung juga jaraknya. Nah, jadi ketanya kecepatan di sini dan jaraknya. Oke, sekarang kita lihat gini caranya. Saya pakai logika dulu ya. Pakai logika. Apa arti 2 meter per second kuadrat? Itu kita mesti tahu dulu. Jadi ketika kita bilang satu benda dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat, apa artinya? Artinya dalam 1 second, ini arti percepatan 1 second, dia kecepatannya bertambah 2 meter per second. Gitu. Itu logikanya gitu. Jadi 2 meter per second kuadrat sama dengan 2 meter per second gitu per second. Nah, artinya dalam 1 second kecepatannya bertambah 2 meter per second. Itu arti percepatan, mesti tahu dulu. Nah, setelah tahu arti percepatan, sekarang persoalan jadi mudah. Gitu. Kita lihat. Bendanya mula-mula 10 meter per second. Dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Berarti 1 second kecepatannya nambah 2 meter per second. 1 second nambah 2 nih. Nah, ditanya dalam 5 second. Nambahnya berapa? 1 second nambah 2.
Berarti dalam 5 second nambahnya 10. Nah, gitu. Nambahnya, kan dia udah punya 10. Awalnya 10 nih. Nambah 10. Nah, berarti sama dengan 20 meter per second. Gitu, ya. Oke, sekarang coba lihat lagi. Kalau misalnya saya punya satu benda, mula-mula bergerak dengan 5 meter per second. Dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatannya setelah 10 second? Nah, coba kita pikir logikanya. 2 meter per second kuadrat artinya 1 second kecepatannya nambah 2 meter per second. 1 second nambah 2 nih. Nah, 10 second nambahnya 20. Nah, 20 awalnya dia punya 5. Berarti kecepatan sekarang berapa? Nah, V sama dengan 20 tambah 5. 25 meter per second. Gitu caranya. Ya. Nah, kalau udah tahu itu, sekarang coba kita lihat. Misalkan saya punya begini. Benda bergerak mula-mula V0. Dipercepat dengan A meter per second kuadrat. Ini meter per second. Dalam waktu T second. Nah, berapa kecepatannya? Nah, sekarang logikanya dulu. A meter per second kuadrat artinya apa sih? 1 second, kecepatannya nambah A. Nah, 2 second nambah 2A, 3 second nambah 3A, 4 second 4A, T second nambah T kali A. Gitu, nambahnya nih. Mula-mula dia punya V0. Berarti V-nya adalah V0 ditambah TA, AT. Nah, ini kecepatannya dari benda tersebut gitu. Jadi kita bisa langsung oh gitu. Oke. Sekarang kecepatan udah. Lalu yang berikutnya jarak. Gimana nentuin jarak? Jarak yang ditempuh. Oke, sekarang kita lihat jarak yang ditempuh. Gimana ngitung jarak? Nah, ada beberapa cara nih ngitung jarak ya. Kita lihat. Misalkan benda ini bergerak dengan 2 meter per second. Ya. Kemudian dalam waktu katakan misalnya 4 second lah. 4 second kecepatannya menjadi 6 meter per second. Nah, gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, kita lihat logikanya dulu. Kalau benda ini bergerak dengan 2 meter per second, terus 2 meter per second, selama 4 second. Nah, pertanyaan saya adalah berapa jarak yang ditempuh? Jadi kalau dia 2 meter per second terus, berarti 1 second dia nempuh jarak 2 meter. Berarti dalam 4 second atau 4 detik itu, dia nempuh jarak berapa? 8 meter. Gitu kan? Nah, sekarang kalau dia dengan 6 meter per second terus. 6 meter per second terus. Jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh selama 4 second adalah, kan 1 secondnya 6 meter. Berarti 4 second adalah 24 meter. Itu jarak yang ditempuh. Nah, tapi kalau dia berubah dari 2 meter per second menjadi 6 meter per second, jarak yang ditempuh berapa? Nah, saya bisa nebak. Jaraknya pasti antara 8 meter sampai 24 meter. Betul nggak? Kan kalau 8 meter ini kalau 2 meter per second terus. Yang kalau ini 6 meter per second terus 24 meter. Berarti kalau dia 2 meter per second berubah menjadi 6 meter per second, berarti jaraknya itu pasti antara 8 meter dan 24 meter. Yang bisa 9, bisa 10, bisa 11, tergantung dari perubahan kecepatan ini. Gitu. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Kalau dia misalnya awalnya di 2 meter per second terus ya. Tiba-tiba di titik terakhir mendekati 4 second gitu ya. Mendekati 4 second, tiba-tiba dia menjadi 6 meter per second. Nah,
Jadi mula-mula nih dia 2 meter per second nih. 2 meter per second, mendekati 4 second, tuk, dia berubah jadi 6 meter per second. Jaraknya kira-kira, kan kita tahu jaraknya antara 8 meter sampai 24 meter dong. Lebih dekat kemana? 8 meter apa 24 meter? Lalu kita bilang, loh kalau gitu mah karena 2 meter per secondnya lebih banyak ya pasti ya jaraknya lebih dekat ke 8 meter, bisa 8, sekian gitu. Betul. Nah sekarang kalau misalnya saya balik nih, awalnya 2 meter per second, tiba-tiba dia tok langsung jadi 6 meter per second. Terus 6 meter per second. Nah jaraknya 8 meter atau 24 meter. Mendekati 8 meter apa mendekati 24 meter? Jawaban kita, ya iya kalau ini 6 meter per second terus yang lebih banyak ya pasti dekatnya 24 meter. Betul. Jadi nah itu kalau 6 meter per secondnya lebih banyak. Kalau ini 2 meter per secondnya lebih banyak. Nah sekarang pertanyaannya gini. Kalau dia misalnya 2 meter per second naik jadi 6 meter per second naiknya pelan-pelan. 2,1, 2,2, 2,3, 2, teratur naiknya. Jaraknya berarti apa? Jaraknya ya pasti tengah-tengah antara 8 sampai 24 kalau teratur. Nah, jadi jaraknya itu tengah-tengah antara 8 dan 24. Berapa tengah-tengah antara 8 dan 24? 8 tambah 24 bagi 2. Nah, gitu. Jadi ini 32 dibagi 2 adalah 16 meter gitu. Jadi jaraknya dia adalah 16 meter gitu ya. Nah, itu kalau dia naik dari 2 meter per second menjadi 6 meter per second gitu. Itu cara pertama ngitung jarak. Nah, sekarang coba kita lihat begini. Kalau misalnya saya punya gini. Benda bergerak dari awalnya 3 meter per second menjadi 5 meter per second. Dalam waktu 10 second. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh kita akan pikir, oh ini jarak yang ditempuh. Kalau 3 meter per second terus, dalam 10 second 30 meter. Kalau misalnya 5 meter per second terus, dalam 10 second 50 meter. Nah, kalau dia bergerak lurus berubah beraturan, artinya dia dipercepat dengan percepatan konstan, maka jarak yang ditempuh itu adalah antara 30 meter dan 50 meter. Berapa? 30 tambah 50 bagi 2. Nah, sama dengan 40 meter. Jadi jaraknya ini 40 meter gitu ya. Oke, itu jaraknya. Berikutnya. Itu cara pertama, tentuin. Sekarang kalau cara kedua. Nah, cara kedua nih. Cara kedua adalah kita lihat gini. Kita pakai grafik. Cara kedua. Kita misalnya ada grafik ini V fungsi T. Gitu ya. Ini T-nya second, V-nya meter per second. Nah, misalkan ini benda bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per second. Terus 2 meter per second. Selama 3 detik. Gitu. Berapa jarak yang ditempuh? Kita akan mikir, 2 meter per second tetap terus 2 meter per second. Berarti 1 detiknya 2 meter. 3 detik jarak yang ditempuh adalah 6 meter. Kalau kita lihat, ini sama dengan luas ini. Luas ini adalah 2 meter per second kali 3 second. Jadi kalau luasnya di sini adalah 2 meter per second, jadi alasnya kali tinggi gitu, yaitu atau panjang kali lebar gitu. Jadi dikali 3 second dibagi, nah sini panjangnya. Jadi ini secondnya dibagi begitu, jadi hasilnya adalah 6 meter. Gitu. Itu luasnya. Sama kan? Jadi luas ini bisa dianggap sebagai jarak yang ditempuh. Nah sekarang kalau misalnya begini, ada benda, mula-mula diem, V0 sama dengan 0. Dipercepat dengan 2 meter per second selama 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh? Nah,
Pakai cara pertama dan cara kedua. Kita lihat logikanya ya. Pakai cara pertama dulu. Cara pertama, kalau dia ini dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Kita lihat dulu. Benda mula-mula diam dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. 1 second, kecepatannya nambah 2 meter per second. 5 second, kecepatannya nambah berapa? Nambah 10. Berarti awalnya 0. Jadi kita tahu kecepatan di sini adalah 10 meter per second. Nah, jadi kita punya V0-nya 0, kemudian V-nya 110 meter per second. Dalam waktu 5 second. Jarak yang ditempuh berapa? Kita lihat. Kalau dia dengan 0 terus dalam 5 second, jarak yang ditempuh pasti 0. Kalau dia dengan 10 meter per second terus, dalam 5 second adalah 50. Nah, karena dia bergerak dengan percepatan konstan, dia bergerak lurus berubah beraturan, maka jaraknya antara 0 dan 50. Berarti jaraknya bagi 2, yaitu jaraknya ditempuh berarti 25 meter. Ini yang cara yang pertama ya. Nah, kemudian cara kedua, kita lihat pakai gambar. Gambar, kita lihat. Dia mula-mula kecepatannya 0 sini. Ini gambarnya VT, ini T, gitu ya. Mula-mula 0, kemudian setelah 5 second, jaraknya kecepatannya menjadi 10. Nah, misalnya ini kita gambar, ini grafiknya, ini 10 meter per second, ini waktunya 5 second. Nah, jadi jarak yang ditempuh mana? Ini, luas segitiga. Nah, sama seperti yang tadi kan ngitung luas juga ya. Nah, ini juga ngitung luas. Nah, luas segitiga apa? Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 5 second. Tingginya berapa? 10 meter per second. Nah, secondnya coret. Gitu. Bagi 2. Jadi hasilnya 5 kali 10 bagi 2. 25 meter. Nah, ini adalah luas dari ini yang menyatakan jarak yang ditempuh sama. Nah, jadi ngitungnya cara pertama tadi pakai logika ini, kemudian cara kedua adalah pakai luas. Nah, selanjutnya cara ketiga, gitu. Cara ketiga gimana cara ketiga? Nah, cara ketiga coba kita turunkan. Cara ketiga adalah kita lihat dulu gini. Benda bergerak dengan V0. Kemudian dipercepat dengan A, meter per second kuadrat. Ini V0 meter per second. Nah, dalam waktu T detik. Nah, T second. Nah, ini V kecepatannya. Sekarang V-nya berapa? Kita logikanya percepatan A meter per second kuadrat. Berarti 1 detik, 1 second, kecepatannya nambah A. 2 detik nambah 2A, 3 detik nambah 3A, T detik nambah TA. Kecepatan awalnya V0. Maka V sama dengan di sini adalah V0 yang awalnya punya ditambah pertambahan kecepatan AT. Nah, itu V sama dengan V0 tambah AT ya. Oke. Sekarang kan yang kita butuhkan adalah ngitung jaraknya gitu. Nah, jaraknya gini. Kalau dia dengan V0 terus dalam waktu T detik, jarak yang ditempuh adalah V0 kali T. Betul nggak? Kalau dia dengan V terus, jarak yang ditempuh selama waktu T adalah V kali T. Kalau dia mula-mula V0 terus naik jadi V dalam waktu T, maka jarak yang ditempuh tengah-tengah antara V0T dan VT. Bagi 2 hasilnya. Ini adalah jaraknya. Berapa ini? V0T ditambah V-nya adalah V0 ditambah AT kali T bagi 2. Nah, berapa ini? Ini V0T, ini juga V0T. Berarti 2 V0T ditambah AT kali T. AT kuadrat dibagi 2. Nah, jadi sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kita dapatkan rumusnya. Nah, kemudian rumusnya pertama ini, kedua ini. Nah, sekarang kita
akan gunakan rumus ini. Ini cara ketiga gitu ya. Jadi ya cara ketiga adalah menggunakan rumus. Jadi kalau misalkan tadi ada soal seperti ini, benda mula-mula bergerak dengan V0, kemudian dipercepat dengan A dengan 2 meter per second kuadrat, dalam 5 second kecepatan menjadi 10 meter per second, berapa S-nya, jaraknya. Jadi jaraknya adalah S atau X gitu ya. Nah, X juga boleh. X sama dengan apa? Tadi V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 5, ditambah setengah A-nya 2, T-nya 5 kuadrat. Setengah coret begini, 5 kali 5 adalah 25 meter. Nah, sama yang ini gitu. Sama. Jadi kita boleh pakai 3 cara gitu. Nah, udah. Sekarang kita udah punya nih amunisinya semua. Nah, udah tinggal ngerjain soal. Sekarang gampang. Soal-soal udah jadi gampang banget nih gitu. Soal ini coba kita lihat ya. Kita lihat ini. Benda mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Nah, kemudian dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan dan jaraknya yang ditempuh setelah waktunya 5 detik. Nah, 5 detik ya. Oke. Gimana cara ngerjainnya? Ini kecepatannya kita ubah dulu nih. Nah, ubah menjadi meter per second gitu. Jadi ini kecepatan awalnya adalah 27 km per jam, jadiin meter per second dulu. Nah, gimana cara jadiin meter per second? 27 1 km berapa meter? 1000. 1000 meter per 1 jam berapa detik? 3600 second gitu. Ini coret gitu ya. Kemudian ini kita bagi berapa? Bagi kalau kita ini bagi 9 ya. 4, ini bagi 9, 3 gitu. Jadi kita peroleh ini 30 dibagi 4 gitu. Nah, 7,5 meter per second gitu. Nah, itu cara ngubah satuan ya. Nah, kemudian dipercepat dengan 2 meter per second. Berarti V-nya adalah kecepatan mula-mulanya tentu ditambah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu adalah percepatannya dikali waktunya. Kan percepatan 2 meter per second kuadrat artinya 1 second kecepatannya nambah 2. 2 meter per second nambahnya. Berarti kalau T second ya 2 dikali waktunya gitu ya. Jadi dalam hal ini V0-nya 7,5, A-nya 2, waktunya 5. Berarti 17,5 meter per second. Nah, gitu V-nya. S-nya, nah S-nya gimana? S-nya bisa macam-macam cara. Tadi kan kita bisa pakai logika, pakai gambar, atau pakai rumus gitu. Nah, kalau pakai rumus, V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu. V0-nya berapa? 7,5. T-nya berapa? T-nya 5 ditambah setengah. A-nya berapa? A-nya 2. T-nya adalah 7. Dalam hal ini T 5 kuadrat gitu. Nah, ini cara pakai rumus gitu. Tinggal dihitung 7,5 kali 5 berapa gitu ya. 37,5, 37,5 ditambah ini 25 gitu ya. Oke. Nah, cara kedua adalah pakai gambar. Yang grafik. Nah, kalau pakai grafik gimana ngitungnya? Di sini mula-mula dia 7,5 nih. 7,5 meter per second gitu. Mula-mula ini V fungsi T. Ini T gitu. Nah, kemudian dalam waktu 5 second. 5 second dia kecepatannya menjadi berapa nih? Jadi 17,5 nih. Nah, jadi 17,5 di sini. Nah, jadi grafiknya begini. Nah, ini grafiknya. Berarti kalau gitu jarak yang temu adalah luas ini. Luas. Nah, gimana ngitung luasnya? Nah, di sini
luas sama dengan ini luas apa? Luas trapesium. Nah, kalau trapesium itu luasnya apa? Jumlah sisi sejajar di sini ini tambah ini dikali tingginya dibagi 2. Jadi dalam hal ini 7,5 ditambah 17,5 ya. Kemudian dikali tingginya 5 dibagi 2. Ini hasilnya. Jadi 7,5 ditambah 17,5 berapa? Kemudian kali 5 dibagi 2. Nah, hasilnya akan sama dengan yang cara pertama tadi gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kalau cara logika gimana? Cara logika ya lebih sederhana, lebih simpel. Cara logika gini. Jadi di sini awalnya kan awalnya berapa? Mula-mula dia punya 7,5 meter per second. Kemudian setelah itu 17,5 meter per second, gitu kan? Dan dalam waktu 5 second, gitu. Nah, berarti jarak yang ditempuh di sini adalah apa? Kita tahu kalau dia dengan 7,5 meter per second terus dalam 5 second, jarak yang ditempuh ada 7,5 dikali 5, betul nggak? Nah, kalau dia dengan 17,5 meter per second terus, dalam 5 second jarak yang tempuh 17,5 dikali 5. Nah, karena dia bergerak lurus berubah beraturan, maka jarak yang ditempuh adalah antara 7,5 kali 5 dan 17,5 kali 5. Berarti ditambah bagi 2, tengah-tengahnya. Nah, hitung hasilnya pasti sama yang tadi. Oke, itu cara ngerjainnya ya. Udah tahu? Kalau udah tahu, kita lihat soal berikutnya itu semua soal jadi gampang. Sekarang kita bisa ngebut. Nah, saya ngebut nih ya, Bapak Ibu. Nih, soal ini udah pada ngerti. Nah, sekarang kita kebut gini. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Berapa 54 km per jam? 54 kali 1000, 54.000 dibagi 3.500 berapa? Itu 15. Nah, kita mau saya cepat nih. Oke. Kemudian tiba-tiba motor itu direm mendadak. Nah, berarti berhenti dalam 2 second. Dia berhenti nih di sini. P-nya 0. Sekarang hitung jarak yang ditempuh. Mula-mula 15 meter per second. Kemudian dia diperlambat nih. Nah, pasti diperlambat. Nah, sekarang kan tanya jaraknya. Awalnya 15 meter per second, kemudian akhirnya 0. Nah, sekarang jarak yang ditempuh itu berarti antara berapa dan berapa? Kalau 15 meter per second terus, dalam 2 second 30 meter. Kalau 0 terus, dalam 2 second ya 0. Berarti jarak yang tempuh adalah 30 dan 0, yaitu 30 bagi 2, 15 meter. Nah, cepat kan? Sekarang pakai rumus misalnya. Pak, mau pakai rumus? Boleh aja. Kalau pakai rumus, cuman kita mesti cari percepatan dulu di sini. Kalau pakai gambar, cepat juga nih ya, pakai gambar. Nah, awalnya berapa? 15 meter per second nih. Nah, kemudian akhirnya berapa? 0, turun. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini dalam waktu 2 second. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Jarak tempuh adalah luas ini. Nah, luas sama dengan apa? Alas kali tinggi bagi 2. Karena luas segitiga kan? 15 meter per second dikali apa? Kali tinggi. 2 second bagi 2. Nah, secondnya coret. Nah, kemudian 2-nya coret. Hanya 15 meter. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau mau pakai rumus gimana? Bisa, kalau mau pakai rumus juga sama. Ini aja kalau mau pakai rumus ya. V sama dengan V0 ditambah AT gitu ya. Nah, sekarang V-nya, sekarang kalau kita lihat V-nya itu di sini V-nya diketahui 0. V0-nya berapa? V0-nya di sini diketahui 15. A. Kemudian T-nya 2. Berarti 2A adalah 15. Berarti A sama dengan min 15 per 2 meter per second kuadrat. Nah, itu A-nya. Lalu S-nya gimana? S-nya adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu. Jadi berapa ini? V0-nya adalah di sini 15 kali T. Nya 2 ditambah setengah A-nya min 15 per 2 kali 2 kuadrat.
Ini coret, 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 coret. 30 dikurang 15 meter. Nah, sama ya. Jadi terserah kalian mau pakai apa? Ada 3 cara yang udah saya kasih. Nah, bisa kerjain. Nomor 6, ini saya bacain soalnya, nanti lihat di YouTube. Nah, kerjain soalnya. Ya, ini sama aja gitu ya. Nah, di sini sebuah elektron memasuki suatu daerah bermedan listrik dengan kecepatan 1,5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Akibat adanya medan listrik ini, setelah menempuh jarak 2 meter, kecepatannya menjadi 1,010 pangkat 7 meter per second. Hitunglah percepatan elektron jika kita anggap percepatan tetapnya, jika kita anggap besar percepatan tetap selama gerakan. Jadi dia AGLBB. Nah, jadi di sini ada benda elektron di sini bergerak awalnya dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, kemudian kecepatannya menjadi di sini, akibat ada medan listrik, dia kecepatan nambah nih, menjadi 10 kali 10 pangkat 6 meter per second. Gitu. Nah, jaraknya 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah, di sini percepatannya, A-nya berapa? Gitu. Nah, jadi logikanya bagaimana? Logika. Kecepatan awalnya tahu, kecepatan akhirnya tahu, terus S-nya tahu. Nah, mau pakai apa nih? Pakai grafik paling gampang. Coba kita lihat ya pakai grafik ya. Nanti kerjain ya. Nah, saya kerjain pakai grafik. Nanti kalian kerjain pakai cara yang lain, pakai logika tadi juga pakai rumus ya. Hasilnya mesti sama. Mula-mula 1,5 sini. 1,5 kali 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6 aja meter per second ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu naik jadi 10. Ini 10. Nah, ini grafiknya gitu. Nah, begitu ya. Ini luasnya. Ini 1,5, ini 10. Nah, ini T. T-nya nggak tahu gitu. Nah, ya. T-nya nggak tahu, sekarang jaraknya tahu nih, luasnya itu 2 meter. Nah, luasnya jaraknya yang ditempuh itu 2 meter. Nah, berarti T-nya berapa? Nah, gampang dong. Nah, luas apa? Jumlah sisi sejajar. Nah, ingat kan? Kali tinggi bagi 2. Nah, jadi jumlah trapesium nih. Jadi luas trapesium ini adalah 1,5 ditambah, nah ini 10 gitu, jumlah sisi sejajar. Nah, kemudian kali tinggi, T bagi 2, ini sama dengan 2 meter. Gitu. Berarti kita dapat nih dari sini T-nya. Udah, kan ditanya A-nya nih, oh tanya A, berarti T-nya udah dapat. Kalau T-nya udah dapat, ya A-nya jadi gampang. Tinggal apa? V sama dengan kan kecepatan awalnya ditambah pertambahan kecepatan. A kali T. V-nya 10. V0-nya 1,5. Ini 10 pangkat, semuanya 10 pangkat 6 nih ya. Nanti tolong ditulis ini 10 pangkat 6. Jangan lupa. Itu semuanya di sini ada 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6. Ditambah A-nya. Kemudian kali T-nya. T-nya ini didapat dari sini. Jadi T-nya udah, berarti kita dapat A-nya gitu. Gampang ya? Udah. Sekarang udah pada jago lah, pasti bisa. Nah, soal ini kerjain sendiri ya. Hitung percepatan sepeda motor yang mula-mula diam lalu dipercepat dengan dipercepat selama 5 second menempuh jarak 30 meter. Pakai 3 cara, silahkan. Ini gampang. Nah, berikutnya. Sebuah mobil balap bergerak dengan kecepatan 25 meter per second setelah menempuh jarak 500 meter, kecepatannya menjadi 10 meter per second. Hitung perlambatannya. Juga gampang, kita cari T-nya dulu, baru cari A-nya. Nah, gampang. Nah, nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal V0 setelah 10 detik, mobil tersebut menempuh jarak 200 meter. Kecepatan pada waktu itu 25 meter per second. Hitung V0. Ini juga boleh pakai grafik ya, kalau mau pakai grafik begini. Atau boleh juga pakai 2 cara tadi. Coba pakai grafik ya, kita lihat.
Mobil mula-mula dengan V0. Setelah 10 second, mobil itu menempuh jarak 200 meter dan kecepatan pada waktu itu 25 meter per second. Nah, naik nih. Dia menjadi 25 meter per second. Nah, dalam waktu 10 second. Nah, gitu ya. Ini T-nya. Sekarang pertanyaan berapa V0-nya? Jarak yang ditempuh tahu 200 meter. Oh, jarak yang ditempuh luas nih. Nah, berarti gampang. Luas trapesium adalah apa? Jumlah sisi sejajar. Nah, V0 ditambah 25 gitu. Dikali tingginya adalah 10 cm dibagi 2. Nah, ini yang disebut 200 meter gitu. Berarti V0-nya kita dapat dengan mudah. Tinggal 2 kali 200, 400, 400 dibagi 10, 40, 40 dikurang 25. Jadi 15 meter per second gitu ya. Gampang, udah bisa. Oke, berikut. Yang ini, sebuah kereta api ekspres mula-mula dengan kecepatan 90 km per jam. 90 km per jam. Jadiin meter per second. Berarti 90 kali 1000, 90.000 dibagi 3.600. Berapa? 90.000 dibagi 3.600 berarti kalau 72 25. Ini 25 meter per second. Nah, kemudian tiba-tiba kereta itu direm mendadak, diperlambat dengan 8 meter per second kuadrat. Setelah berapa detik kereta itu menempuh jarak 21 meter. Nah, jadi S-nya yang diketahui jaraknya. Sekarang pertanyaannya T-nya. Nah, ini dan dia bilang menempuh jarak tiba-tiba kereta itu direm mendadak dengan perlambatan sekian. Nah, berarti kita mesti tahu percepatan perlambatannya udah, kecepatan awal udah, tapi di sini belum tahu nih berapa kecepatannya gitu. Gimana caranya? Boleh pakai grafik, boleh juga pakai rumus. Nah, ini nanti ketemunya persamaan kuadrat. Nah, coba kita lihat ya. Nih. V di sini V0-nya adalah 25 meter per second. Diperlambat min 8 meter per second kuadrat. Artinya setiap detik kecepatannya dikurangin 8 meter per second. Jadi V sama dengan V0 ditambah AT. V-nya nggak tahu. V0-nya 25 min 8T gitu. T-nya nggak tahu gitu. Tapi S-nya tahu nih gitu. Nah, S-nya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai cara macam-macam. Ya, tadi kan saya bilang bisa S V0T tambah setengah AT kuadrat gitu. S-nya berapa? S-nya 21. V0-nya berapa? 25 kali T ditambah setengah. A-nya berapa? Min 8. Nah, T kuadrat. Jadi 21 sama dengan 25T kurang 4T kuadrat gitu. Jadi dengan kata lain 4T kuadrat min 25T. Nah, tambah 21 sama dengan 0. Nanti kita pakai faktorkan cari T-nya. Nah, T-nya udah ketemu. Yang ditanya T-nya. Kalau kecuali tanya V ya kita bisa hitung juga V-nya gitu. Ya. Jadi gampang. Mau pakai grafik juga bisa. Oke, berikutnya. Ini nanti kerjain ya soalnya ya. Ini juga mudah. Seorang supir mengendarai bus kota dengan kecepatan 72 km per jam. Karena sudah dekat lampu merah, dia memperlambat bus tersebut. Jarak bus dan lampu lalu lintas 100 meter. Berapa perlambatan yang harus diberikan agar dia dapat tepat berhenti di depan lampu lalu lintas itu? Hitung juga kecepatannya pada saat 2 detik setelah pengereman. Jadi gini. Ini ada bus mula-mula bergerak dengan 72 km per jam. Berapa meter per second? 72 kali 1000, 72.000 dibagi jamnya jadi detik 3.600, 72.000 dibagi 3.600. Nah ini berapa? 20 meter per second. Nah, jika jarak bus dengan lampu lalu lintas itu, ini lampu lalu lintas 100 meter. Berapa A-nya? Supaya dia dapat berhenti di sini. Berarti ini V-nya 0. Nah, hitung
perlambatannya. Hitung juga kecepatan pada saat 2 detik setelah pengereman. Nah, ini gampang gimana? Nah, saya gambar pakai grafik ya. Kalau pakai grafik, saya senang sebenarnya pakai grafik, tapi pakai logika juga senang banget. Nah, kalau pakai rumus ya kadang-kadang gitu. Boleh, kalian juga boleh pakai rumus gitu. Nah, kita lihat mula-mula 20 nih sini. Kemudian dia jadi 0. Sini 0. Nah, jarak yang ditempuh ini adalah ini luas. 100 meter. Nah, gitu kan. Jadi, ini 0, T-nya ini. Nah, berapa T-nya? Ini kan luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini T, tingginya itu ini, dan 20 dibagi 2. Sama dengan berapa? 100. Nah, jadi ini coret 10 berarti T sama dengan 10 second langsung gitu. Kecepatannya kalian bisa hitung. Nah, cari dulu perlambatannya nanti ya. Silakan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 12. Di sini soalnya mobil A ya, coba kita lihat. Atau kita break dulu. Udah 2 menit. Break dulu, ngaso dulu. Oke, lanjut ya. Sekarang soal berikut. Mobil A dari keadaan diam bergerak lurus dipercepat dari titik P ke titik Q. Nah, ini. Ini jadi ada mobil A bergerak ke sana dipercepat. Kemudian ke titik Q di sini. Ini dari P ke Q. Kemudian dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Nah, jadi ada 5 meter per second kuadrat nih. Pada waktu yang sama, mobil B bergerak dari Q. Juga dipercepat dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Di sana juga dipercepat ke sana. 1 meter per second kuadrat. Nah, searah dengan gerak A. Kecepatan mula-mula B 10 meter per second. Jadi si B ini punya kecepatan awal nih. 10 meter per second. Oke. Jika jarak PQ 100 meter.
Nah, jarak PQ-nya adalah 100 meter. Hitung kapan dan di mana kedua mobil itu bertemu. Oke, sekarang kita lihat ya. Caranya begini. Kita lihat pakai posisi aja ya. Nanti kalian kerjain pakai logika. Kan udah diajarin cara pakai logikanya. Sekarang kita pakai posisi. Coba. Kita lihat posisi A. Posisi A adalah posisi awal. Posisi awalnya sini di titik P. Anggap posisi awal 0. Gitu ya, X0. Gitu. Kemudian ditambah kontribusi jarak dari kecepatan awal. Kecepatan awal adalah 0. Karena nggak ada kan. Jadi si kecepatan awal kasih kontribusi nih. Sebesar V0 dikali T. Ini kontribusi dari kecepatan awal. Nah, jadi 0 kali T. Nah, kemudian ada kontribusi dari percepatan. Nah, itu berapa? Setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, sini setengah AT kuadrat nih. Nah, A-nya berapa? A-nya di sini 5. 5, T-nya nggak tahu gitu. Jadi di sini kita peroleh XA adalah 5/2 T kuadrat. Gitu. Itu XA-nya nih. Sekarang XB-nya. XB posisi awalnya berapa? Oh, posisi awal si B di sini nih. 100 meter nih. Nah, ini X0. Lalu kontribusi dari kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya kan 10. Kontribusinya ya 10 kali T. Itu dari kecepatan awal nih. Berarti ini yang sebenarnya V0 T gitu kan. Kemudian kontribusi dari percepatan. Nah, setengah kali percepatan kali T kuadrat. Ini setengah AT kuadrat. Gitu. Nah, kita dapatkan 100 tambah 10T tambah setengah T kuadrat. Gitu. Nah, hitung kapan dan di mana kedua mobil bertemu. Berarti kedua mobil ketemu kalau posisinya sama. Jadi si XA itu sama dengan posisi si B. Berarti ini sama nih. 5/2 T kuadrat sama dengan 100 ditambah 10T ditambah setengah T kuadrat. Nah, kita kurangin setengah T kuadrat. Berarti ini tinggal 4/2. T kuadrat berarti 2T kuadrat. Nah, kemudian sama dengan dikurang 10T. Berarti kurang 10T. Nah, kurang 100. Nah, sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, setelah ini T kuadrat min 5T jadi dibagi 2 semua nih. 50 sama dengan 0. Nah, kalau udah begini tinggal difaktorin. Faktorin 50 itu berapa? 50 itu 10 kali 5. Selisihnya minus 5. Berarti T min 10 T plus 5. Berarti T-nya 10 second. Nah, ambillah. Jadi di ini bisa sama dengan 0 kalau T min 10-nya sama dengan 0. Berarti T-nya 10 second. Nah, yang lain lagi adalah T plus 5 harus sama dengan 0. T plus 5 sama dengan 0. Berarti T sama dengan min 5 second. Ini nggak usah, karena T-nya itu kita ambil yang positif, 10 second. Udah. Kapannya udah ketemu. Nah, di mananya? Ya di mana tinggal masukin aja XA 5/2 kali 10 kuadrat gitu. Dapat XA-nya ya. Gampang. Jadi kalau ngelihat soal jangan takut dulu. Semua soal tuh gampang. Kalau caranya tahu, waduh itu gampang banget. Udahlah, kalian jago-jago lah nanti bisa ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Tadi kita udah percepatan, perlambatan, udah semua. Sekarang kita mau masuk ke ini gerak jatuh bebas. Nah, jatuh bebas sama aja sama yang percepatan perlambatan, cuman di sini percepatan jatuh bebasnya 10 meter per second. Coba kita lihat soal berikut. Ya. Ini di sini sebuah pot jatuh dari ketinggian 125 meter. Ini jatuh dari ketinggian 125 meter. Ya. Tanpa kecepatan awal, berarti V00.
percepatan jatuh bebasnya 10 meter per second kuadrat. Nah, hitung setelah berapa detik pot jatuh ke bawah. Jadi T-nya ditanya. Nah, tingginya 125 meter. Nah, gampang. Coba kita pakai 3 cara ya. Nah, saya tunjukin. Cara pertama. Di sini kita tahu V0, kecepatan awalnya V0. Dipercepat dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini cara pertama dulu. Percepatan 10 meter per second kuadrat apa artinya? Artinya 1 second kecepatannya nambah 10 meter per second. Anggap waktunya T. Gitu. Waktunya T nih. Berarti kecepatan di bawah, kecepatan ketika di bawah itu, kan awalnya 0. Kemudian setiap detik tambah 10 meter per second. Kali T. Berarti kecepatan di bawahnya adalah 10 T. Gitu. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kan saya mau tadi pakai 3 cara ya. Pakai logika dulu nih, gitu. Pakai logika, di sini awalnya 0, V-nya 0, V0 0, terus berikutnya adalah V-nya adalah 10T, gitu. Nah, sekarang kalau dia dengan kecepatan 0 terus, dalam waktu T second, jarak yang tempuh berapa? 0. Kalau dia dengan 10T terus, dalam waktu T second, ya 10T kuadrat. Gitu. 10T kali T, jarak yang tempuh 10T kuadrat. Nah, karena dia bergerak lurus, berubah beraturan, dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, maka jarak yang tempuh antara 0 dan 10T kuadrat, bagi 2. Yaitu 5T kuadrat. 125. Gitu. Jadi ini bagi 25 dong. Jadi T kuadrat sama dengan 25 gitu. Berarti T-nya 5 second. Dapat ya? Nah, begitu. Itu cara pertama nih. Sekarang kita lihat cara kedua. Cara kedua pakai cara apa nih? Pakai cara grafik. Nah, grafik kita lihat pakai grafik. Cara kedua, grafik. Mula-mula 0. Nah, kemudian setelah itu 10T. Nah, ini setelah itu 10T nih. Nah, dia naik 10T. Begitu ya. Nah, ini nah, T-nya waktunya T. Gitu. Nah, sekarang berapa jarak yang tempuh? Ini sama aja luas. Gitu. Jadi luasnya berapa? Luas segitiga nih. Luas segitiga berapa? Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Misalnya ini alasnya, ini kali tinggi bagi 2. Atau ini alasnya, ini kali tinggi bagi 2. Nggak ada masalah. Jadi alasnya misal T. Kali tingginya kali 10T. Bagi 2. Nah, ini diketahui 125 meter. Gitu. Nah, berarti T kuadrat, 10T kuadrat sama dengan 250. T kuadrat sama dengan 25. T-nya adalah 5 second juga gitu. Ya. Cara kedua itu. Cara ketiga. Nah, sekarang cara ketiga. Gimana cara ketiga? Pakai rumus gitu. Jadi rumusnya gimana? Nah, V sama dengan V0 tambah AT gitu. Kalau ditanyain gitu ya. Nah, kemudian jadi V0-nya 0, A-nya 10 kali T. Berarti V-nya adalah 10T gitu. Atau S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu. S-nya 125 sama dengan V0-nya 0 tambah setengah A-nya 10 kali T kuadrat. 125 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 25. T sama dengan 5 second. Sama. Kalau ditanya kecepatannya ya tinggal V 10 kali 5. Berarti 50 meter per second gitu. Ya, bisa nangkep ya. Jadi kita ini punya macam-macam cara untuk nyelesain. Nah, sekarang berikutnya kita lihat sekarang baca grafik. Nah, ini sering salah nih baca grafik nih. Artinya orang sering nggak ngerti gitu tentang percepatan positif, kecepatan positif, pada bingung. Sekarang coba kita lihat. Ini ada grafik.
X fungsi T katanya. Nah, gitu ya. Nyatakan interval mana kecepatannya positif, kecepatannya negatif, dan kecepatan 0. Kapan percepatannya positif, percepatan negatif, dan percepatan 0. Nah, lihat dulu kecepatannya. X fungsi T. Kita mesti tahu nih. Kecepatan itu kalau kita lihat adalah gradien atau kemiringan garis dari kurva ini. Kemiringan garis ini kurvanya. Nah, ini agak turun ke bawah nih. Nah, jadi kecepatan adalah kemiringan garis. Nah, lihat kemiringan dari O ke A. Dari O ke A ke sana. Set. Kemiringannya positif. Yang disebut negatif itu begini. Kalau kemiringannya ini. Nah, itu negatif. Kalau kemiringannya positif, itu ke sana. Gitu ya. Jadi kalau misal ada kurva, katakan misal kita kurva begini. Gitu. Nah, misal kemiringan kurva di titik ini adalah garis ini. Berarti kecepatannya negatif. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau dia ke arah ke sana, berarti kecepatannya positif. Berarti ini kecepatannya dari OA positif nih, kecepatan. Kecepatan positif. Sekarang dari AB. Kita lihat AB. Kecepatannya kita lihat. Kecepatan itu adalah garis singgung dari kurva. Ini garis singgungnya di sini. Ini garis singgungnya menyinggung sana. Ini garis singgungnya ke sana. Nah, arahnya masih miringnya ke sana. Berarti miring ke kanan nih. Berarti AB itu kecepatannya masih positif gitu. B ke C. Wah, dia sejajar nih dengan sumbu T. Artinya apa? Ketika T-nya nambah, X-nya tetap sama. Coba bayangin. Ada benda, waktunya nambah, dia tetap di tempat. Ya diem dong berarti. Jadi BC itu dia diem. Kecepatannya 0. Nah, sekarang CD. CD kecepatannya menyinggung. Nah, menyinggung kurva. Dia menyinggung. Set, set, set. Nah, lihat kemiringannya ke arah sini nih. Nah, itu berarti dia kecepatannya adalah negatif. Nah, berarti CD kecepatannya negatif. Nah, begitu. Gampang ya? Kalau udah ngerti, gampang. Nah, sekarang lihat percepatannya. Dari OA. OA ini garisnya lurus doang nih. Itu artinya kecepatannya konstan. Karena kemiringannya sama terus dari O ke A ini kemiringannya itu juga. Kemiringannya sama. Jadi kecepatannya ya itu juga. Nah, kecepatan itu juga berarti percepatannya 0. Nah, sekarang AB. AB lihat. Pertama miringnya ke sana. Kemudian miringnya ke sini. Terus miringnya ke sini. Miringnya makin lama makin landai. Kalau miringnya makin lama makin landai, itu artinya kecepatannya misal tadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5 turun. Nah, kalau dia kecepatan turun, nah berarti apa percepatannya? Berarti dia diperlambat dong, betul nggak? Dia dari 10, 9, 8 diperlambat. Nah, dia lagi bergerak dengan kecepatan positif, tapi diperlambat. Nah, berarti percepatannya itu negatif. Begitu. Ya. Sekarang BC. BC dia apa? Diam. Kecepatannya 0. 0 terus ya. Percepatannya juga 0 dong. Gitu. Nah, kemudian yang ini. CD nih. Pertama miringnya ke sini. Miringnya ke sini. Miringnya ke sini. Loh, makin tajam. Tapi negatif. Bayangin. Dia makin tajam. Berarti kecepatannya nambah terus nih. Kecepatannya nambah terus. Nambah. Misalnya nambah. Jadi katakan minus 2 menjadi minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 8. Dipercepat nggak? Dipercepat. Tapi percepatannya arahnya ke negatif. Gitu. Ya. Jadi kecepatannya ke arah negatif, percepatannya ke arah negatif gitu. Jadi di sini tuh dipercepat bukan diperlambat ya. Nah,
Kalau yang pertama tadi, yang dari A, B ini diperlambat. Kenapa diperlambat? Kan mula-mula misalnya tadi 10, 9, 8, 7, 6, makin kecil gitu. Nah, diperlambat. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sekarang berikutnya. Itu membaca grafik. Oke ya. Nah, sekarang masih membaca grafik. Kadang-kadang saya pikir penting nih ngajarin grafik nih, baca grafik. Grafik X fungsi T nih, X fungsi T. Digambarkan seperti gambar ini, gambar mana yang menunjukkan benda dipercepat dan diperlambat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dipercepat itu kecepatannya nambah. Diperlambat itu kecepatannya berkurang. Gitu. Itu aja konsepnya ya. Jadi saya ulangi, dipercepat itu kalau kecepatannya bertambah. Mau bertambah ke positif, mau tambah negatif, pokoknya itu dipercepat. Diperlambat itu artinya kecepatannya berkurang. Nah, sekarang kita lihat nih. Dan kalau kurvanya makin miring, makin tajam miringnya, makin cepat. Jadi makin tajam kurva, makin tajam kemiringan kurva, gitu. kemiringan garis, itu artinya makin cepat. Nah, oke, sekarang lihat gini. Garis singgung di sini mana? Ini. Berarti kecepatannya situ. Wah, curam banget. Besar nih kecepatannya. Gitu. Ini. Wah, lebih landai. Berarti kecepatannya berkurang. Berikutnya. Wah, ini lebih landai lagi, berkurang lagi. Wah, berarti kecepatannya positif. Kenapa? Karena miringnya ke sana kan. Miringnya ke sana, kecepatannya positif. Kalau kecepatannya positif, tapi makin kecil. Jadi dari 10, 9, 8. Nah, inilah namanya diperlambat. Nah, ini perlambat yang ini. Nah, gampang kan? Nah, sekarang lihat yang ini. Yang ini, kecepatannya begini. Nggak disinggung. Kemudian, wah makin tajam nih miringnya. Berarti makin besar. Tapi negatif nih. Gitu. Jadi misalnya ini minus 2. Wah jadi minus 4. Wah jadi minus 6. Jadi minus 8. Berarti minusnya tambah besar. Nah, minusnya tambah besar. Kecepatannya tambah besar. Nah ini namanya dipercepat. Nah karena kecepatannya nambah gitu. Walaupun karena negatif. Tapi tanda A-nya negatif. A-nya negatif, V-nya negatif. Cuman dia namanya dipercepat gitu. Di sini A-nya negatif, V-nya negatif gitu. Jangan orang selalu kita bilang, kalau A negatif pasti diperlambat. Enggak. Kalau A negatif, V-nya positif ya perlambat. Tapi kalau A-nya negatif, V-nya negatif ya dipercepat dong gitu ya. Logikanya gitu. Sekarang kita lihat. Berikutnya. Ini tajam begini. Wah, tajam. Berarti ini gede nih kecepatannya. Nah, kemudian ini berkurang lagi. Katakan tadi ini kan minus ya. Berarti minus 10. Jadi minus 8. Ini berkurang lagi. Jadi minus 4. Berkurang. Wah, kecepatannya berkurang. Nah, kecepatan berkurang berarti itu namanya diperlambat. Nah, ini perlambat. Tapi V-nya di sini negatif. Cuman A-nya diperlambat. A-nya ini positif. Jadi jangan bilang A positif selalu dipercepat. Enggak, orang dia lagi bergerak ke negatif kok, gitu ya. Jadi kita jangan berpatokan pada pokoknya kalau A positif itu dipercepat, A negatif diperlambat. Enggak begitu. Jadi belajar fisika tuh kita lihat logikanya. Nah, berikut ya, yang ini. Di sini V-nya begini. Makin curam.
Misal tadi ini 2 meter per second, 4 meter per second, menjadi 6 meter per second. Wah, kecepatannya nambah nih. Kalau nambah kecepatannya berarti dipercepat. Ini percepat gitu. Ya. Sip ya. Oke, udah ngerti sekarang. Berarti baca grafik udah jago nih. Harus lebih bagus nih ya, udah belajar gini. Nanti sekarang ini buat mahasiswa juga bagus sebenarnya, banyak mahasiswa juga nggak ngerti itu waktu belajar fisika. Ini karena bahan-bahannya juga kita ambil dari sebenarnya bahan olimpiade juga gitu, bahan-bahan buku. Tapi ya olimpiade yang masih persiapan gitu ya. Oke. Sekarang lihat ini. Kembali ke sini ke soal berikut. Sebuah benda di sini jatuh dari ketinggian H. Nih benda jatuh ketinggian H. Setelah sampai di tanah, kecepatannya menjadi 20 meter per second. Nah, ini kecepatan menjadi dari kecepatannya 0. Hitung H dan kecepatan pada saat mencapai ketinggian H per 2. Nah, H-nya berapa? Nih, waktunya di situ diketahui nggak? Nggak diketahui, tapi G-nya tahu. Nah, coba kita G-nya tahu nih. G itu A, percepatan. 10 meter per second kuadrat. Coba kita lihat. Pakai cara macam-macam. Ya. Saya pakai cara beberapa supaya bisa ngebedain. Tapi kalau cara logika sih gampang banget ya. Kalau kita pakai logika A 10 meter per second kuadrat, artinya 1 detik, kecepatan nambah 10 meter per second. Sekarang awalnya 0. Sekarang jadi 20. Berarti 1 detik aja 10 meter per second. Berarti untuk jadi 20 meter per second butuh waktu 2 detik. T-nya 2 detik. Nah, kalau dia 0 terus, berarti 2 kali 0, 0. Kalau 20 terus, berarti 20 kali 2, 40. Berarti H sama dengan 40 dibagi 40 tambah 0 bagi 2. Berarti 20 meter. Gitu. Nah, hanya 20 meter. Ya, itu Bapak Ibu atau ya kalian ini siswa-siswa, mahasiswa itu udah gampang ya. Hanya 20 meter. Nah, berarti cara pertama tadi H 20 meter. Kayak logika. Nah, cara kedua, kita pakai tadi grafik ya, grafik dulu. Grafik di sini kita lihat ini V, ini T. V-nya awalnya 0, kemudian naik jadi 20. Nah, naik 20 nih. Dalam waktu T. Nah, sekarang T di sini. T-nya berapa? Nah, kalau tadi kita tahu V-nya 20 meter per second, A-nya 10 meter per second kuadrat. 10 meter per second kuadrat artinya menunjukkan 1 detik kecepatan nambah 10. Ini 20 nih, berarti T-nya pasti 2 detik. Nah, gitu. Kemudian ini jarak yang ditempuh sama dengan luas ini. Nah, jadi H sama dengan alas kali tinggi bagi 2, karena luas segitiga kan. Alasnya 2 kali tinggi, tingginya 20 bagi 2 sama dengan 20 meter. Sama kan? Nah, gitu. Cara kedua. Cara ketiga. Nih. Ini cara kedua. Ini cara 1. Ini cara 1. Sini cara 1. Kemudian ini cara 2. Nah, sekarang cara 3. Nah, ini cara 3. Coba cara ketiga. Kita pakai rumus. Lagi pakai rumusnya, kita lihat ada dua macam nih cara gunain rumus. Nah, V sama dengan V0 tambah AT gitu ya. A-nya kan ke bawah nih, gitu. V-nya, nah, V di sini kecepatannya 20, kecepatan awalnya 0. A-nya 10 kali T. Kan V20 ya, gini ya. Kemudian T sama dengan 2 second. Nah, kalau T sama dengan 2 second, S jaraknya ini H, S ini H, sama dengan, jadi H itu sama dengan S, V0T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 2, setengah, A-nya 10, kali T kuadrat. T-nya 2 kuadrat. Nah, ini coret, 10 kali 2 adalah 20. Nah, 20 meter. Cara ketiga. Cara keempat. Nah, begini. Lihat pakai posisinya.
ke bawah kita kasih tanda negatif gitu. Ke atas positif. Nah, ini cara yang formal banget gitu loh. Y sama dengan Y0 ditambah, kita pakai warna lain ya nih biar ngebedain. Nah, Y sama dengan Y0 tambah V0Y kali T tambah setengah GT kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Pak, G-nya itu negatif. Iya, nanti kita masukin negatif gitu. Nah, Y itu posisinya sekarang, posisi akhir. Posisi akhir 0. Ya. Jadi posisi akhirnya 0. Y0 posisi awal. Posisi awal itu ketinggian awal. Ketinggian awal adalah H. Gitu. V0Y kecepatan awal. Nah, dia kecepatan awalnya berapa? 0. Nah, kemudian ditambah setengah. Lalu G. G-nya ke bawah. Ke bawah kita ambil negatif. Min 10. Nah, jadi 0 sama dengan H min 5T kuadrat. Gitu. Nah, sekarang H sama dengan 5T kuadrat. Nah, kita bilang, T-nya kan belum tahu. Nah, sekarang T-nya cari dulu. V sama dengan V0Y tambah GT. Tambah GT. Nah, atau tambah AT. Nah, sekarang G-nya kan negatif gitu. Iya betul. V-nya juga negatif. Kemana? Kan ke bawah. Dia V-nya. Min 20. 0 min 10T. Jadi T-nya min 20 dibagi min 10. Yaitu 2 second. Nah berarti H-nya mana? Masuk sini. 5 dikali 2 kuadrat. Itu 20 meter. Gitu. Ya, macam-macam cara nih. Nah, yang penting ngerti gitu loh. Makainya. Jadi nggak harus pakai ini. Nah, enggak, kita ubah sekarang cara ngerjain soal fisika. Nah, saya harap nanti tolong kalau udah lihat YouTube-nya sebarin ke teman-temannya yang lain biar pada belajar gitu. Biar belajar ini lebih gampang gitu. Sehingga guru-guru juga nanti bisa manfaatkan ini untuk siswa suruh pada belajar. Jadi belajarnya pakai cara yang lebih enak gitu ya. Oke, sekarang lihat. Berikutnya. Wah, udah hampir 2 jam nih. Kita lihat, cepet banget. Sekarang, sebuah bola dilempar ke atas. Nah, ini dilempar ke atas nih. Dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik paling tinggi? Nah, di sini titik paling tinggi. Berapa ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimumnya berapa? Kita pakai mau berapa cara? 4 cara, boleh. Sekarang kita pakai 4 cara ya. Biar ngerti gitu. Sekarang lihat. Dia 20 meter per second. Ada gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, kita lihat logikanya dulu ya. Logika mikirnya. Benda dilempar ke atas dengan 20 meter per second. Diperlambat sama gravitasi 10 meter per second kuadrat. Apa artinya 10 meter per second kuadrat dalam hal ini? Dia ngambilin kecepatan 10 meter per second kuadrat itu artinya dia diperlambat dengan 10 meter per second kuadrat. 1 detiknya diambil kecepatannya 10 meter per second. Kecepatan diambil 10 meter per second. Nah, 1 detik. Nah, sekarang karena diambilin dari 20 berkurang dong. Kurang 18, 19, 20, terus kurang. Sampai titik paling tinggi 0 kecepatannya. Nah, ini kan V0. Sampai paling tinggi dia 0 nih. 0 karena apa? Habis diambilin sama gravitasi gitu. Jadi bayangin, dia punya 20. Setiap detik diambilin 10. Nah, berarti habis dalam waktu berapa detik? Ya 20 dibagi 10. 2 detik. 2 detik habis nih. Nah, jadi kecepatannya berarti kapan dia mencapai titik tertinggi? Dalam waktu 2 detik. Gitu. Sekarang, berapa ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimumnya ini, H-nya ini, ketinggiannya nih. Ketinggian maksimum berapa? Nah, pakai logika tadi. Kalau dia dengan 0 meter per detik terus, dalam 2 detik 0. Ya. Sekarang kalau misalnya dengan 20 meter per detik terus, dalam 2 detik 20 kali 2. Berarti 40. Berarti
jarak yang ditempuh itu atau ketinggiannya itu tinggian maksimum adalah antara 0 dan 40. Berarti 0 tambah 40 bagi 2 itu 20 meter. Nah, begitu. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, kita lihat pakai gambar. Pakai grafik. Nah, di sini V, ini T gitu. Sekarang kita lihat, mula-mula kecepatannya 20 meter per second nih. Nah, sini. Kemudian setelah itu 0. Nah, sini. Nah, dalam waktu T gitu. Jadi sini 20 meter per second. Kemudian ini T. T-nya berapa sih? Kan kalau dia setiap detiknya tadi dikurangin 10 meter per second, ya. Berarti 20 meter per second, berarti 2 detik nih. Sini 2. Nah, sekarang ditanya jaraknya. H-nya. Berarti H-nya itu adalah luas ini. Luas ini adalah sama dengan alas kali tinggi bagi 2. 2 kali 20 bagi 2. Yaitu sama dengan 20 meter. Gitu ya. Cara kedua. Nah, cara ketiga. Ini cara kedua. Cara ketiga. Kita lihat. Di sini. V sama dengan V0 ditambah AT. Gitu. V-nya 0 di atas. V0-nya 20. A-nya adalah sini minus 10 kali T. Jadi 10T sama dengan 20, T sama dengan, nah di sini 2 second. Nah kemudian S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Gitu. Nah gitu. S-nya, V0-nya adalah 20 kali T 2 ditambah setengah. A-nya itu minus 10. Minus 10 gravitasi kali 2 kuadrat. 40 kurang 20 berarti 20 meter gitu. Ya. Nah, ini saya biasa seperti ini kalau yang kalian misalnya mau pakai ini gerak ke atas ya udah pakai Y sama dengan misalnya ini yang sering pakai ngafalin rumus gitu ya. Ya, Y sama dengan misalnya Y0 tambah V0 YT mau tulis min setengah GT kuadrat nanti G-nya positif. Mau tambah juga boleh gitu. Yang penting kita tuh tahu bahwa ini kontribusi dari posisi awal, ini kontribusi dari kecepatan, ini kontribusi dari perlambatan gitu. Nah, jadi terserah mau min mau plus, tapi nanti juga di sini harus ngerti G-nya itu taruh 10 atau min 10 gitu ya. Jadi jangan ketukar-tukar. Nah, Y0-nya 0, V0Y-nya itu 20 kali T, nah min setengah kali 10 kali T kuadrat gitu. Nah, seperti ini. Jadi hitung T-nya dulu, kemudian hitung Y-nya. Nah, kita dapat sini 20 meter. Gitu ya. Oke. Berikut. Sebuah balon udara naik dengan kecepatan 11 meter per second. Nah, jadi ada balon udara sini naik dengan kecepatan 11 meter per second. Pada ketinggian 70 meter di atas tanah, sini, sebuah bungkusan dilepas. Nah, jadi dilepas. Berapa lama bungkusan mencapai tanah? Jadi T-nya berapa gitu. Tingginya diketahui 70 meter nih gitu. Hitung juga kecepatannya di sini berapa. Nah, kan kita mesti tahu dulu konsepnya begini. Ini kan si balon lagi naik nih 11 meter per second. Lalu ada ini benda dilepas, gitu. Begitu dilepas, apa yang terjadi? Nah ini yang kita mesti tahu. Sebenarnya si balon itu ngasih juga kecepatan awal sama si bendanya. Kan menurut hukum Newton 1 ingat nggak? Satu benda lagi bergerak, maunya bergerak terus. Jadi kalau misal dia dengan kecepatan konstan gitu ya, misalnya si balon lagi naik dengan kecepatan 11 meter per second. Berarti si bungkusan ini ikut sebenarnya dengan 11 meter per second. Lalu dilepas. Dilepas baru dia dapat gravitasi. Jadi di sini si balon itu punya kecepatan awal.
Nah, V0 ya udah pakai arah Y lah. Jadi kita akan ambil ini 11 meter per second. Punya kecepatan awal. Nah, lalu dia ada gravitasi ke bawah. Nah, jadi dia diperlambat dengan min 10 meter per second kuadrat. Gitu. Ya. Nah, berarti ditanyanya di sini berapa lama T-nya? Ya, ini nggak susah, gampang. Tinggal aja kita pakai tingginya diketahui. Mau pakai cara apa, terserah. Mau pakai grafik, mau pakai apa, nggak ada masalah. Kalau kita mau pakai grafik misalnya ya, grafik gitu. Nanti tolong kalian kerjain pakai macam-macam cara ya tadi ya. Hasilnya mesti sama nih gitu. Jadi di sini mula-mula dia 11 meter per second. Nah, gitu kan. Terus plus nih. Kemudian setelah itu dia bergerak sampai bawah, bisa negatif nih. Gitu. Iya, karena kan kecepatannya bisa turun. Jadi naik terus turun gitu. Nah, bisa negatif ini 11. Nah, ini berapa gitu loh. Kita mesti tahu dulu ini titik ini tuh berapa V-nya. Gitu. Nah, jadi di sini kalau kita misal waktunya ini T gitu, maka ini adalah di sini V kita tahu V0Y dikurang 10T gitu ya. Nah, jadi V0Y-nya kan 11. 11 dikurang 10T. Jadi ini tuh sebenarnya 11 dikurang 10T yang ini. Nah, ini waktunya T gitu. Ya. Jadi kita bisa hitung seperti itu. Nah, untuk mudahnya kita ngitung dulu waktu ketika kecepatannya 0. Sini. T di sini berapa ketika kecepatan 0? Waktunya tentu di sini kan 11 meter per second. 1 secondnya kecepatannya berkurang 10 meter. 10 meter per second. Berarti kalau dia punya 11 meter per second, untuk jadi 0 kecepatannya, butuh waktu berapa? 1,1 second. Nah gitu. Jadi ini T-nya. Nah dengan demikian, sekarang kita bisa hitung luas. Luasnya ada luas ini, nah kemudian ditambah luas ini. Tapi karena ini negatif, nanti kita hitung dikurangin, ini kurang ini. Itu hasilnya. Nah itu kalau pakai gambar. Nanti dihitung, gampang. Nah kalau mau pakai rumus, ya bisa. Rumusnya gini. Y sama dengan Y0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Y0-nya 70 meter. Y-nya 0, kan di tanah. V0Y 11. T nggak tahu, setengah. G-nya 10. Min di sini. Kenapa min? Karena si V0Y-nya ke atas plus, ininya min. Ini jadi kontribusi dari si V0Y nambah dia ketinggian, sedangkan kontribusi dari G mengurangi ketinggian. Nah, gitu. Jadi dari sini kita dapatkan 5T kuadrat min 11T min 70 sama dengan 0. T-nya dapat. Nah, gampangan pakai rumus dong. Ya, tergantung lah. Kalau dalam soal ini kebetulan gampang pakai rumus gitu. Tapi ini juga sebenarnya nggak sulit, nggak susah juga, malah lebih enak. Biasa saya ngerjain selalu maunya pakai logika gitu ya. Oke, berikut. Waktunya tinggal 5 menit. Ya udah, saya kasih satu soal lagi nih. Yang ini, perahu nih, soal perahu. Kayak gini. Ini ada perahu hendak nyebrangin sungai. Kecepatan perahu 10 meter per second. Perahu diarahkan 60 derajat terhadap arus sungai. Jadi ini ada arus sungai ke sana, ada arus sungai. Perahu diarahkan 60 derajat terhadap arus sungai. Jadi perahu ke sana nih, 60 derajat nih. Nah, kecepatan arusnya 6 meter per second nih. Si kecepatan perahunya 10 meter per second. Gitu. Kemudian perahu tiba di seberang.
dalam waktu 50 detik. Jadi dari sini nih perahu gerak terus sampai seberang di sini 50 detik waktunya. Nah, sekarang hitung kecepatan resultan perahu. Jarak yang ditempuh perahu, sudut antara perahu dan arus sekarang, lebar sungai. Nah, sekarang logikanya gini. Kita lihat dulu. Si benda ini, si perahu ini, dia kan bergerak dari sini. Ya. Ini ada dua komponen kecepatan nih. Nah, kan dia membentuk 60 derajat. Ada komponen yang searah dengan perahu, ada yang komponen yang ke sana. Gitu. Jadi yang membawa dia ke seberang di sana adalah komponen yang ke sana, komponen yang searah dengan ini, plus arus. Jadi yang membawa dia, jadi kalau kita gambarkan dari A ke B, seolah-olah dia tuh menempuh dari A ke C tambah C ke B. Seolah begitu. Nah, yang si A ke C ini kontribusinya akibat dari kecepatan yang arah ke sana. Yaitu kalau ini V, ini di sini adalah V cos 60 derajat. Berarti kontribusi AC ini adalah akibat 2. 6 meter arus ditambah V cos. V-nya itu 10, cos 60 ada setengah. Jadi ini 6 tambah, jadi kalau di sini 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi arah ke sini itu kecepatannya 11 meter per second. Jadi ada dua komponen. Arah ke atas sini adalah V sin. Jadi ini arah X gitu. Ini arah Y. Ini VY, VX. Arah Y, VY-nya ini sini adalah ke sini. Yaitu V sin 60. V sin 60, V-nya adalah di sini 10, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi sama dengan 5 akar 3 meter per second. Ini VY-nya nih sini gitu. Ya. Nah, sekarang VY-nya udah tahu, VX-nya tahu gitu. Nah, tanya V resultannya berapa? Nah, V resultannya berarti si perahu ini kecepatannya V resultan adalah akar dari apa? Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tinggal hitung berapa gitu ya. Jarak yang ditempuh perahu. Nah, kan di sini dibilang waktunya 5 detik, 50 detik dari sini ke sana gitu. Berarti jarak yang ditempuhnya kan kecepatan resultannya tahu. Berarti jarak yang ditempuh itu adalah jarak yang resultan ini. Berarti X-nya adalah di sini dalam kurung misal S gitu. S ini adalah V dikali waktunya 50 detik gitu. Gitu ya. Sudut antara perahu dengan arus sekarang. Nah, sudutnya. Nah, kita tahu kecepatan arah X-nya 11. Kecepatan arah Y-nya adalah 5 akar 3. Berarti sudutnya berapa? Pakai tangan aja. Tangan theta adalah ini yang Y dibagi X. 5 akar 3 per 11. Nah, sama dengan berapa? Hitung tetanya. Lebar sungai, sini. Lebar sungai berapa? Nah, BC ini akibat kontribusi dari sini nih. Dari kecepatan yang ke arah Y. Gitu. Jadi, si BC itu adalah kecepatan arah sumbu Y ini dikali waktunya. Waktunya tadi berapa dia nyampe ke sana? Nah, 5 akar 3 dikali waktunya 50 detik. Jadi 250 akar 3 meter gitu. Ya. Oke, jelas. Gampang, semua fisika gampang. Enggak usah takut-takut. Ya, saya pikir itu dulu nih, udah 2 jam, mungkin udah bosen. Oke, sebelum ditutup mungkin kalau ada yang mau komentar silahkan. Mau ngasih saran apa gitu silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yo. Ini tadi ada beberapa respon juga dari peserta. Salah satu respon yang saya ingat tadi yang menarik ada dari Sofia nih barusan menyampaikan kalau Pak Yo ngejelasin katanya pakai cara pertama dan kedua, saya tangkapnya mungkin cara logika sama cara grafik katanya itu langsung nangkap katanya, langsung ngerti.
Tapi begitu masuk cara 3-4 yang pakai rumus, bendera putih katanya auto blank. Oke, diulang lagi. Jadi ulang lagi aja nanti videonya, diulang lagi. Jadi ngerti. Oke, iya, jadi videonya nanti akan kita upload juga di YouTube-nya Pak Yohanes Surya Channel. Dan mungkin dari peserta lain silakan jika ada yang mau nanggapin atau mungkin masih mau nambah nanya soal lagi, silakan boleh aktifkan video, angkat tangan visual aja nanti saya spot di screen. Jadi, oke, ini ada Pak Nixon. Pak Nixon, sebentar. Sebentar. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya izinkan untuk unmute dulu. Ya, Pak Nixon, silakan di-unmute untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Profesor. Ini Pak Yohanes Surya, Pak Profesor. Jadi saya sangat terkesan ya. Saya waktu SMA Pak tahun 91 di SMA Negeri 3 Pemalang Siantar. Saya sudah menggunakan buku Bapak waktu itu SMA. Kalau nggak salah saya warnanya merah-merah dongker lah. Ya. Jadi penjelas itu dari penerbit PT Intan Pariwara. Memang ada apanya juga. Biasa kami dua pakai buku, satu dari Martin Kanginan juga waktu itu masih warna biru sampulnya kalau saya ingat. Jadi saya lihat memang buku-buku Bapak itu soal-soalnya juga sangat banyak. Tapi pada saat SMA itu kan kita masih rada-rada bingung begitu loh Pak. Tapi dengan penjelasan Bapak yang seperti ini, sepertinya memang mudah masuk di akal kita. Hanya saja, saya juga sekarang Pak punya anak, udah SMA nih. Saya lihat juga keinginannya gitu agak berkurang dengan kami, waktu kami SMA. Sepertinya mereka lebih banyak bermain gadget. Bahkan tadi saya ajak juga supaya ikut ini nimbrung, sepertinya belum mau kesadarannya. Kira-kira bagaimana Pak tipsnya ya untuk mengajak anak kita ini, anak-anak supaya senang sama fisika ini? Mohon tanggapannya Pak Profesor. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sebenarnya anak ini takut fisika itu karena nggak bisa gitu loh. Karena ngerasa stres kalau setiap kali fisika dia dianggapnya